Sebagai wanita yang taat beribadah, apalagi menjadi istri dari seorang tokoh, mestinya aku malu atas perasaanku ini. Malu dan harus tahu diri. Ini emang masih sebatas perasaan. Namun begitu kuat mendera, hingga aku merasa jika perasaanku ini sudah menjadi kesalahan terbesar yang pernah aku perbuat. Emangnya perasaan apa sih? Secara diam-diam, aku menyukai murid dari salah satu suamiku sendiri. Aku jadi bingung juga heran. Kenapa setiap kali melihat Andi ada yang menari-nari dalam hati? Seakan ada satu keinginan jika aku harus bisa merasakan ketampanan anak muda itu. Dan yang paling mengherankan, selalu muncul pikiran gak beres, bagaimana rasanya bisa bercinta sama Andi. Bahkan, setiap aku sedang melakukan dengan suami, selalu saja menghadirkan bayangan Andi dalam pikiran. Selalu muncul khayalan, aku tengah bersama Andi. Itu yang kerap mengusik hati dan mengganggu jalan pikiranku. Sampai kadang aku suka nangis sendiri. Sebagai orang yang dihormati di antara murid-murid suami, aku tetap merasa GR atau senang, bahkan berbunga-bunga tatkala Andi bersikap sopan padaku. Merasa jika aku ini mampu melakukan apa saja, dan Andi gak berani menolak. Malah, gak jarang aku memanggilnya ke rumah dengan alasan minta tolong. Di saat seperti itu sebenarnya selalu muncul sebuah keinginan untuk mengungkapkan perasaanku. Tapi, lagi-lagi aku terbentur dengan status. Aku ini berasal dari keluarga tokoh. Apa pantas? Apa gak meruntuhkan harkat, martabat? Hal itu yang menjadikan aku selalu gelisah. Antara keinginan dan perasaan selalu terbentur realita yang membingungkan. Jadinya ragu-ragu. Oh ya, kenalin dulu. Namaku Ashifa. Umur 36 tahun. Anak sudah 5. Orang bilang aku ini cantik, berpendidikan dan alim. Sebagai istri seorang tokoh aku emang dilarang KB sama suami. Impian suami, ingin punya anak banyak yang nanti bisa jadi anak-anak yang soleh. Jadi dari kelima anak itu jaraknya hanya setahun saja. Hanya anak yang keempat dan kelima yang jaraknya lumayan lama. 2 tahun sendiri. Aku sepakat dan gak keberatan. Nyatanya, walau melahirkan itu sakit, aku tetap halim terus. Ini aja suami minta lagi 1 anak lagi. Kalau jadi bertambah maka akan jadi 6 anak. Tapi setelah aku punya perasaan suka dengan pria lain dan punya keinginan untuk memiliki Andi, aku jadi sangsi. Apa bisa wanita sepertiku melahirkan anak-anak yang baik? Bukankah baik buruk anak itu tergantung seperti apa ibunya? Tapi kurasa itu tergantung pada cara mendidiknya saja, dan aku gak perlu nyalahin perasaanku sama Andi. Toh, yang namanya perasaan juga punya tempat dan juga harus dihargai. Kendati begitu, aku selalu berharap perasaanku ini dihapuskan dari hati. Akal warasku tetap masih bisa diajak berpikir jika saat ini aku sedang dapat godaan. Tapi ternyata aku gak kuat menghadapi godaan itu. Aku gak berdaya dan terjatuh dalam sekali. Sampai aku merasa gak bisa kembali lagi. Suatu hari, aku diajak suami hadiri undangan ceramah di luar kota. Sebenarnya aku sangat keberatan, karena harus ninggalin anak-anak di rumah. Tapi berhubung yang nyopirin Andi, aku pun bersedia. Aku pengen lama-lama berada di dekat anak muda itu. Selain itu, siapa tahu ada kesempatan gak terduga untuk bisa melakukan sesuatu dengan Andi. Dan rupanya, pucuk dicinta ulang pun tiba.
Sesaat setelah kami sampai di tempat tujuan, panitia menginfokan, jika acara diundur sehari, karena ada hal krusial yang terjadi di luar rencana. Dan suamiku sendiri yang bikin keputusan, Andi disuruh antar aku pulang duluan. Baru besoknya Andi balik lagi untuk jemput suamiku. Tentu saja aku bahagia sekali. Tapi aku simpan di hati. Gak mungkin aku perlihatkan. Justru aku nunjukin sikap kecewa di depan suami. Inilah kesempatan yang gak terduga yang aku harapkan tadi. Dan siang itu juga, aku dan Andi bertolak pulang. Dari sejak pertama duduk berdua di mobil dengan Andi, setengah mati aku nahan gejolak hati. Sikap grogi dan salah tingkah yang bikin aku gak bisa fokus. Akibatnya aku jadi sering salah ucap saat ngobrol. Jujur, aku bahagia, bisa semobil dengan pria yang selama ini aku lamunin. Tapi aku bingung, gak berani mengungkapkan perasaanku. Padahal ini kesempatan yang sangat baik. Dan saking bingungnya, tiba-tiba saja aku nyeletuk seperti ini. Andi, Lia Bu, Pak Arif mau minta anak lagi. Ya, dikasih aja Bu. Kan itu permintaan yang wajar. Sebenarnya aku merasa risih kenapa ngomongin masalah privasi. Tapi sudah terlanjur apa mau dikata. Kan, sudah punya anak 5, ujarku. Gak masalah Bu. Sudah umum seorang tokoh punya anak banyak. Entah kenapa ucapan Andi justru memancing keberanianku untuk meraih satu tangannya dan menggenggamnya. Lalu kataku pelan, aku mau punya anak lagi, asal sama kamu. Perkataanku bikin Andi kaget, sampai dia menginjak rem secara mendadak hingga aku terjengkang ke depan sambil histeris. Hati-hati, An. Maaf, Bu, katanya sembari menghentikan mobil ke pinggir. Kamu kenapa? Saya kaget Bu. Untung di belakang gak ada kendaraan, kataku. Di saat Andi tengah mengatur nafas, kembali aku meraih tangannya lagi dan menggenggamnya. Aku bisa merasakan tangan Andi bergetar, tapi tetap membiarkan. Sudah lama sekali aku nunggu saat-saat seperti ini An, ujarku dengan menggeser posisi duduk hingga lebih dekat ke sisi Andi. Maksud Bu Siva? Tanyanya bernada kaget. Aku suka kamu An. Bu Siva serius. Lia. Andi diam. Lumayan lama. Aku yang sudah nyandarin kepala di bahunya jadi heran. Kutarik lagi kepala dan menatap Andi. Kenapa? Pasti kamu gak suka aku kan? Tanyaku. Saya juga suka sama ibu, juga sudah lama. Benarkah? Kataku penuh kegirangan. Ini surprise buatku, karena tadinya ngira Andi akan nolak aku. Tapi saya harus sadar dan tahu diri Bu. Aku gak menanggapi. Aku gak fokus sama omongannya. Saat ini hatiku sedang berbunga-bunga. Cintaku gak bertepuk sebelah tangan. Aku bahagia sekali. Dan aku ekspresikan kebahagiaan itu dengan mengecup pipinya. Andi lalu menoleh dan menatap lurus ke arahku. Lantas katanya, tapi kita gak mungkin bisa menyatukan perasaan ini Bu. Kenapa gak bisa? Tanyaku. Bu Siva istri dari guru saya. Itu makanya aku selalu menunggu kesempatan seperti saat ini, jawabku. Abis berkata begitu, tanpa ngomong lagi, aku mendoyongkan badan ke depan. Andi juga demikian, hingga dalam sekejap, kami sudah menyatu. Cukup lama, sampai aku merasa terbang. Terlebih, dengan lembut tangan Andi sambil musilin punyaku. Empatku merasa sekujur tubuhku bagai diguyur salju dari kutub. Sampai menggigil terasa perindingan. Lalu tanpa sungkan ku berkata,
Kita pindah ke belakang yuk. Jangan Bu, jangan di mobil. Ini mobilnya Pak Arif. Emang kenapa kalau mobilnya Pak Arif? Toh aku juga istrinya Pak Arif kok, ucapku dalam hati. Aku gak mau Andi gak suka dan moodnya jadi hilang. Terus di mana? Aku sudah kebeletan, ujarku tanpa malu. Kalau cari tempat yang aman, gimana? Katanya Usul. Boleh. Yuk, sekarang langsung cari, kataku sambil nahan gelisah. Andi langsung menjalankan mobil. Aku yakin ia juga sudah gak bisa nahan. Nafasnya sudah memburu. Berbeda dengan tadi, kali ini aku sudah menyandarkan kepala di bahu Andi. Di sepanjang jalan, gak lama kemudian, kami sudah dapat sebuah bangunan rumah tingkat 2. Sangat sederhana. Kami langsung menuju ke dalam sana. Ada perasaan malu dan sungkan. Tapi rasa kebelet bisa mengalahkan semuanya. Kesempatan gak bisa datang berulang. Harus dimanfaatkan. Kebahagiaanku sundul langit. Apa yang selama ini jadi lamunan kini sudah jadi kenyataan. Aku gak perlu tahu dan tanya, apa Andi masih ting-ting atau tidak. Bagiku itu gak penting. Karena bagiku yang terpenting adalah benih Andi bisa bersemayam dalam rahimku. Makasih ya An, ucapku sembari mendekapnya erat. Sungguh aku bahagia sekali. Makasih untuk apa Bu? Kebahagiaan ini. Moga benihmu jadi dan nurun ketampananmu. Apa malah gak bahaya Bu? Enggak, walau mirip kamu pasti ada kemiripannya denganku. Lia Bu, besok kalau jemput bapak aku ikut ya. Kenapa ikut Bu? Apa kamu gak mau mengulang lagi? Mumpung ada kesempatan. Lia Bu, berawal dari situlah, aku dan Andi selalu berdua menyemai benih di lahan yang subur. Alhasil, aku halim, tapi bersyukur semua berjalan dengan aman. Anak yang keenam ini disambut gembira oleh suamiku. Dia gak pernah tahu jika itu adalah anaknya Andi. Aku tahu, ini adalah dosa besar. Tapi entah mengapa aku merasa bahagia. Mungkin karena kebahagiaan yang diberikan Andi jauh lebih besar ketimbang suami. Wajar, karena Andi masih muda. Jadi lebih kuat dan rusuh. Inilah pengalamanku. Tapi kuharap gak ada yang nyontoh. Dan memang jangan sekali-kali nyontoh. Sebab perjalanan yang menyimpang itu bikin hati gak tenang. Belum menanggung dosa yang teramat pedih akibatnya. Selesai.